Di sebuah kota kecil yang tenang, Agus, seorang mahasiswa dari desa, memulai perjalanan kuliahnya dengan penuh harapan. Dengan tekad kuat untuk membanggakan keluarganya, ia menempuh pendidikan di kota itu sambil tinggal di sebuah kos sederhana yang dikelola oleh seorang wanita bernama Bu Ani. Bu Ani, seorang janda berusia 40-an, adalah sosok yang dikenal karena kebaikan dan ketangguhannya. Ia telah lama mengelola kos-kosan tersebut setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Kehidupan yang sederhana namun penuh arti membuat Bu Ani menjadi ibu kedua bagi banyak mahasiswa yang tinggal di sana, termasuk Agus. Agus sendiri adalah sosok pemuda yang rajin dan sederhana. Ia memiliki seorang pacar, Novi, yang cantik dan ceria. Novi adalah mahasiswi di jurusan yang sama dengannya, dan hubungan mereka sudah berjalan selama 2 tahun. Meski sering mengalami pasang surut, mereka saling menyayangi. Namun, hidup kadang menghadirkan pilihan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Agus mulai dekat dengan Bu Ani ketika ia sering membantu memperbaiki hal-hal kecil di kos, seperti keran air yang bocor atau pintu kamar yang berderit. Bu Ani yang selalu perhatian dan tulus membuat Agus merasa nyaman berbicara dengannya. Dari obrolan sederhana di teras kos hingga diskusi mendalam tentang kehidupan, mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan. Sementara itu, hubungan Agus dan Novi mulai menghadapi masalah. Novi, yang berasal dari keluarga berada, memiliki pandangan berbeda tentang masa depan. Ia sering menginginkan hal-hal yang lebih besar dan lebih mewah, sementara Agus hanya ingin hidup sederhana namun bermakna. Perbedaan ini semakin terasa ketika Novi mulai sering mengkritik Agus yang dianggapnya terlalu sederhana dan kurang ambisius. "Gus, kamu harus lebih punya mimpi besar. Kita nggak bisa selamanya hidup pas-pasan seperti ini," ujar Novi suatu malam setelah makan malam bersama. Agus hanya diam, merasa terluka dengan kata-kata Novi. Di satu sisi, ia tahu bahwa Novi menginginkan yang terbaik untuk mereka. Namun, di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Suatu malam, setelah perdebatan panjang dengan Novi, Agus duduk di teras kos dengan wajah murung. Bu Ani yang kebetulan lewat segera menghampirinya. "Kenapa, Gus? Kelihatan gak biasa malam ini?" tanya Bu Ani sambil membawa 2 gelas teh hangat. Agus menghela napas panjang. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma lagi banyak pikiran aja." "Kalau kamu mau cerita, Ibu selalu ada," ujar Bu Ani dengan senyum lembut. Malam itu, Agus akhirnya mencurahkan isi hatinya. Ia bercerita tentang hubungannya dengan Novi, tentang perasaan tertekan dan kebingungan yang ia rasakan. Bu Ani mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat yang tulus tanpa menghakimi. "Gus, hidup ini bukan soal siapa yang paling ambisius atau siapa yang punya segalanya. Kadang kebahagiaan itu ditemukan di tempat yang paling sederhana, bersama orang yang benar-benar menghargai siapa kita sebenarnya," kata Bu Ani pelan. Kata-kata itu menusuk hati Agus. Ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Kebersamaan dengan Bu Ani memberinya rasa tenang yang belum pernah ia rasakan bersama Novi. Seiring waktu, hubungan Agus dan Novi semakin renggang. Novi semakin sibuk dengan ambisinya, sementara Agus justru merasa semakin dekat dengan Bu Ani. Hingga suatu sore, Agus memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bu Ani. "Bu," panggil Agus sambil menatap mata Bu Ani. "Ada apa, Gus?" tanya Bu Ani dengan lembut. "Saya tahu mungkin ini salah, tapi saya nggak bisa bohong sama perasaan saya. Ibu selalu ada buat saya, selalu mendengarkan saya, dan membuat saya merasa dihargai. Saya rasa saya jatuh cinta sama Ibu," ucap Agus dengan suara bergetar. Bu Ani terkejut. Wajahnya memerah, namun ia tidak langsung menjawab. "Gus, kamu sadar nggak kita ini beda jauh umurnya? Apa kata orang nanti?" "Saya sadar, Bu. Tapi saya nggak peduli. Saya cuma tahu, saya ingin Ibu ada di hidup saya. Saya ingin membahagiakan Ibu," jawab Agus tegas. Air mata mengalir di pipi Bu Ani. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, ia merasa hatinya kembali hidup. Namun, ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Novi akhirnya mengetahui kedekatan Agus dan Bu Ani. Ia merasa dikhianati dan marah besar. "Jadi ini alasan kamu berubah,
Gus, karena perempuan itu. Novi menuduh dengan suara bergetar. Novi, ini bukan tentang siapa yang salah. Aku hanya merasa kita sudah tidak sejalan lagi. Aku nggak bisa memaksakan sesuatu yang nggak membuat kita bahagia, jawab Agus dengan jujur. Novi menangis, namun akhirnya ia menerima kenyataan bahwa mereka memang tidak lagi cocok bersama. Meski berat, ia memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun, sebelum hubungan Agus dan Novi benar-benar berakhir, suatu hari Novi memutuskan untuk datang ke kos Agus tanpa memberitahu. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka, membawa makanan kesukaan Agus sebagai bentuk permintaan maaf. Tetapi ketika ia tiba, Novi melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Di teras kos, ia melihat Agus dan Bu Ani sedang duduk berdua. Agus dengan lembut menggenggam tangan Bu Ani, sementara Bu Ani menatapnya dengan senyum penuh kasih. Momen itu terlihat begitu intim sehingga Novi tidak mampu menahan diri. Agus, apa ini maksudnya? Teriak Novi dengan air mata yang mulai mengalir. Agus dan Bu Ani langsung terkejut. Agus berdiri, mencoba menjelaskan. Novi, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jadi ini alasan kamu menjauh? Karena kamu memilih dia? Novi menunjuk Bu Ani dengan emosi yang meluap-luap. Novi, aku minta maaf, ucap Agus dengan suara bergetar. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu, tapi aku nggak bisa membohongi perasaanku. Novi terisak, matanya menatap Agus dengan penuh rasa kecewa. Aku nggak pernah menyangka kamu bisa melakukan ini. Aku pikir kita akan selalu bersama, Gus. Tapi ternyata aku salah. Dengan langkah cepat, Novi pergi meninggalkan kos itu, meninggalkan Agus yang hanya bisa menatap punggungnya dengan penuh rasa bersalah. Bu Ani yang menyaksikan kejadian itu merasa bersalah. Gus, mungkin kita harus mempertimbangkan kembali hubungan ini. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya. Bu, tolong jangan berkata begitu. Saya sudah memilih. Saya nggak bisa membahagiakan Novi karena hati saya ada pada ibu, jawab Agus dengan tegas, meski hatinya berat melihat Novi pergi dengan luka yang dalam. Keputusan Agus untuk bersama Bu Ani bukan tanpa hambatan. Keluarga Agus sempat menentang keras hubungan tersebut, menganggapnya tidak pantas. Agus, kamu itu masih muda. Apa kata orang nanti kalau kamu menikah dengan wanita yang seumur ibu kamu? Ujar ibunya dengan nada tinggi. Namun, Agus tidak mundur. Ia berusaha meyakinkan keluarganya bahwa pilihannya didasarkan pada cinta yang tulus, bukan sekadar nafsu atau rasa kasihan. Bu, ayah, saya tahu ini sulit diterima. Tapi saya mencintai Bu Ani. Dia membuat saya merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, ucap Agus dengan mata berkaca-kaca. Melihat keteguhan hati Agus, perlahan keluarganya mulai luluh. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan Agus lebih penting daripada pandangan orang lain. Setelah melewati berbagai rintangan, Agus dan Bu Ani akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana namun penuh kehangatan. Mahasiswa penghuni kos, tetangga, dan keluarga Agus datang untuk merayakan cinta mereka yang tulus. Saat memegang tangan Bu Ani di hari pernikahan, Agus berbisik, "Terima kasih sudah percaya sama saya. Saya janji akan selalu bersama ibu, apapun yang terjadi." Bu Ani tersenyum sambil menahan air mata. "Dan terima kasih sudah membuat ibu percaya bahwa cinta itu tidak mengenal usia." Setelah menikah, Agus dan Bu Ani menjalani kehidupan sederhana yang penuh cinta. Mereka membuka usaha kecil di kota itu, dan kos-kosan Bu Ani terus menjadi tempat yang nyaman bagi para mahasiswa. Banyak orang yang awalnya meragukan hubungan mereka kini melihat betapa tulus dan harmonisnya pasangan itu. Dalam setiap momen, Agus dan Bu Ani membuktikan bahwa cinta sejati tidak ditentukan oleh usia atau status, tetapi oleh ketulusan hati dan keberanian untuk melawan arus demi kebahagiaan.